Oke, kita langsung mulai aja ya. Selamat datang di ulasan sejarah kita kali ini. Hari ini kita bakal melakukan sebuah perjalanan epik melintasi 5.000 tahun sejarah untuk benar-benar memahami dari mana akar negara Iran modern itu berasal. Dan tenang saja, ini bukan sekedar soal menghafal deretan tahun yang membosankan. Ini adalah kisah nyata tentang sebuah peradaban yang seolah punya nyawa cadangan. Betapapun kerasnya dunia berusaha meruntuhkan mereka, mereka selalu menemukan cara untuk bangkit kembali. 40%. Coba bayangkan sejenak besarnya angka itu. Tahukah Anda kalau pada masa kejayaannya dulu, Kekaisaran Persia pertama mengendalikan 40% dari total populasi global di bumi? Kita bicara tentang hampir 50 juta jiwa yang hidup di bawah satu pemerintahan di zaman kuno. Angka yang fantastis ini secara instan ngasih kita gambaran betapa masif dan mendalamnya pengaruh peradaban ini di panggung dunia sejak awal sejarah manusia. Untuk memahami perjalanan panjang ini, kita bakal menelusuri 6 fase krusial, mulai dari fajar peradaban kuno, terus masuk ke era keemasan mereka, masa penaklukan Islam, lahirnya era Safawi modern, masa dinasti Pahlawi, sampai akhirnya terbentuknya Republik Islam. Kalau Anda perhatikan alurnya nanti, Anda bakal menyadari ada satu pola menarik, pola burung Phoenix yang terus berulang, imperium jatuh, hancur, lalu lahir kembali dengan identitas yang jauh lebih kuat. Nah, kita masuk ke babak pertama nih. Mari kita lihat akar sejarah yang tertanam sangat dalam di dataran tinggi Iran. Jauh sebelum kerajaan-kerajaan raksasa muncul dan mendominasi buku sejarah, wilayah ini sudah menjadi buayan peradaban awal umat manusia. Bayangkan, permukiman seperti kota Susa itu sudah mulai dihuni sejak tahun 4395 sebelum Masehi. Artinya, sejarah Iran ini bahkan jauh lebih tua dari banyak kota kuno di Mesopotamia. Dan yang luar biasa, para arkeolog menemukan kendi-kendi anggur berusia 7.000 tahun di pegunungan Zagros. Ini membuktikan bahwa sejak zaman purba, peradaban di sini sudah sangat maju dalam hal pertanian dan kehidupan menetap. Memasuki abad ke-6 sebelum Masehi, bangsa Media dan Persia akhirnya bersatu. Dan momen ini melahirkan era baru, negara adikuasa sejati pertama di dunia. Selama lebih dari 1 milenium, sejarah kekaisaran di wilayah ini diwarnai oleh drama jatuh bangunnya berbagai dinasti. Misalnya, Kekaisaran Achaemenida yang didirikan oleh Kores Si Agung yang pada akhirnya runtuh di bawah invasi Yunani. Tapi ingat pola burung Phoenix yang kita bahas di awal tadi? Para penakluk asing ini nggak pernah bertahan selamanya. Mereka selalu digantikan oleh kebangkitan dinasti Persia yang baru, seperti Parthia dan kemudian Kekaisaran Sasania. Identitas Persia tidak pernah benar-benar mati, ia selalu berhasil menata ulang dirinya sendiri. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana mereka bisa mempertahankan wilayah yang membentang di 3 benua itu? Rahasianya adalah, mereka tidak sekedar mengandalkan ketajaman pedang militer. Kesuksesan mereka justru bertumpu pada infrastruktur super canggih untuk ukuran masa itu, seperti jalan kerajaan yang mengamankan komunikasi dari ujung ke ujung dan sistem ekonomi yang terstandarisasi lewat koin darik dan shikal. Tapi yang paling jadi pembeda dari kekaisaran ini adalah toleransi budaya dan agama mereka yang sangat luar biasa terhadap bangsa-bangsa yang mereka taklukkan. Zaman keemasan kuno ini benar-benar mencapai titik puncaknya di bawah Kekaisaran Sasania. Mereka menyebut tanah mereka sebagai Eran Shar. Di masa inilah, kebesaran militer dan kebudayaan mereka bisa disejajarkan dan bahkan sering menyaingi Kekaisaran Romawi yang legendaris itu. Inovasi artistik dan sistem administrasi Sasania menetapkan standar global yang pengaruhnya menyebar sangat jauh, mulai dari daratan Eropa, Afrika, hingga ke India dan Tiongkok. Selanjutnya, kita masuk ke fase ketiga, yaitu penaklukan dan kebangkitan Islam. Ini adalah sebuah era transformasi jati diri yang masif. Selama periode abad pertengahan, daratan ini melewati masa-masa yang sangat brutal. Penakluk seperti bangsa Mongol datang membawa kehancuran fisik yang tak terbayangkan. Mereka meratakan kota-kota besar dan menghancurkan sistem irigasi yang jadi urat nadi kehidupan di sana. Tapi, disinilah letak ketangguhan mereka. Di tengah puing-puing kehancuran itu, budaya Persia justru tetap hidup. Para penakluk asing ini secara kultural malah menyerap kebiasaan dan sistem tata negara Persia. Integrasi administrasi Persia ke dalam kekhalifahan Islam ini kemudian memicu terjadinya zaman keemasan Islam di seluruh penjuru wilayah. Nah, setelah berabad-abad terpecah belah di bawah berbagai penguasa yang berbeda, fajar sejarah modern Iran akhirnya menyingsing lewat kebangkitan dinasti Safawi. Pada tahun 1501, dinasti Safawi mengambil kendali penuh dan menyatukan kembali negara ini. Dan ini yang paling penting dari era ini, mereka mengadopsi Syiah 12 imam sebagai agama resmi kekaisaran. Keputusan ini bukan sekedar pilihan keyakinan religius semata, melainkan sebuah manuver geopolitik yang sangat brilian.
Langkah ini menciptakan garis batas yang tegas antara Iran dan Kekaisaran Utsmaniyah yang beraliran Sunni, dan pada akhirnya mengunci identitas politik dan batas geografis Iran yang kita kenal sampai hari ini. Sekarang kita lompat ke abad ke-20. Lanskap Iran bergejolak sangat hebat di bawah Wangsa Pahlawi, di mana modernisasi dan ketegangan berjalan beriringan. Di masa ini, Shah Reza menerapkan pendekatan pembangunan dengan tangan besi. Ia memaksakan program sekularisasi secara masif, membangun rel kereta api dan mendirikan infrastruktur modern dengan tempo yang sangat kilat. Namun, ada harga sosial yang mahal, kebijakan pemerintah yang mewajibkan pakaian gaya barat, dan bahkan melarang penggunaan hijab tradisional, pada akhirnya sangat mengasingkan jutaan rakyat di desaan dan kelompok tradisionalis religius yang merasa identitas mereka sedang dihapus. Dan ketegangan kultural itu akhirnya mencapai titik didih. Salah satu contoh paling nyata terjadi pada pemberontakan di Masjid Imam Reza tahun 1935, di mana massa meneriakan slogan historis ini, Syah adalah Yazid yang baru. Buat yang mungkin belum tahu, menyebut seseorang sebagai Yazid dalam tradisi Syiah adalah simbol perlawanan terhadap sosok tirani dan kezoliman terbesar. Slogan ini benar-benar menandai jurang pemisah yang sangat dalam antara pemerintah monarki dan rakyat yang masih memegang teguh tradisi. Tapi masalahnya bukan cuma datang dari dalam negeri. Di pertengahan abad ke-20, intervensi asing makin memperkeruh suasana. Mulai dari pergantian kekuasaan oleh sekutu pada tahun 1941, lalu langkah krusial Perdana Menteri Mossadegh di tahun 1951 yang berusaha menasionalisasi industri minyak Iran dari kendali Inggris. Langkah ini, seperti yang mungkin sudah Anda tebak, berujung pada kudeta militer tahun 1953 yang dimotori oleh kekuatan Barat. Rangkaian campur tangan asing inilah yang menanam bom waktu berupa ketidakstabilan sistemik untuk puluhan tahun ke depan. Dan bom waktu itu akhirnya meledak pada tahun 1979. Frustrasi rakyat yang terakumulasi memicu revolusi besar-besaran yang mengakhiri monarki Sang Syah. Revolusi tahun 1979 itu tidak hanya mengganti rezim yang berkuasa, tetapi merombak ulang seluruh fondasi negara melalui ideologi yang digagas oleh Ayatollah Khomeini. Prinsip yang dinamakan wilayat-i-faqih ini menciptakan sistem republik teokratis unik ala Iran, di mana otoritas kekuasaan tertinggi dipegang oleh kaum ulama. Ulama bertindak tidak hanya sebagai pemandu arah spiritual bangsa, tapi juga sebagai penjaga utama sistem kenegaraan yang baru ini. Kalau kita perhatikan, perbedaan Iran sebelum dan sesudah revolusi itu bagaikan siang dan malam, terutama di sektor ekonomi dan relasi luar negerinya. Tatanan kapitalis yang sangat pro-barat sebelumnya secara instan digantikan oleh sistem di mana industri-industri vital dinasionalisasi berlandaskan prinsip ekonomi Islam. Ini adalah sebuah penolakan eksplisit secara ekonomi dan budaya terhadap segala bentuk pengaruh barat di tanah mereka. Memasuki dekade 80-an, ini adalah masa-masa ujian paling berat bagi republik yang baru lahir ini. Era ini diawali dengan krisis sandera kedutaan Amerika yang membekukan hubungan internasional mereka dan disusul oleh tragisnya Perang Iran-Irak yang berlangsung hampir 1 dekade. Skala kerugiannya sangat luar biasa, dengan ratusan ribu jiwa melayang, termasuk lebih dari 100.000 warga Iran yang menjadi korban serangan senjata kimia mengerikan dari pasukan Irak. Namun ironisnya, ancaman dari luar inilah yang justru menyatukan faksi-faksi yang tadinya berseberangan dan secara efektif mengkonsolidasikan kekuasaan rezim yang baru ini. Dari akhir perang hingga ke hari ini, Iran berada di era reformasi yang tidak kalah dinamisnya. Mereka harus berjuang mati-matian menavigasi proses pemulihan infrastruktur pasca perang sambil berusaha bertahan di tengah naik turunnya harga minyak global. Dan di dalam negeri sendiri, panggung politik mereka terus diwarnai oleh tarik ulur kekuatan antara para politisi reformis yang menginginkan lebih banyak keterbukaan dengan Dewan Ulama Konservatif yang sangat ketat menjaga haluan negara. Jadi dari fajar peradaban Susa hingga ke Republik Islam hari ini, kita telah melihat segalanya. Kekaisaran demi kekaisaran lahir, lalu runtuh, invasi, perpecahan, kudeta, dan revolusi datang silih berganti. Namun bangsa ini selalu bisa bangkit layaknya Phoenix dari abunya sendiri. Nah, pertanyaan besarnya untuk kita renungkan sekarang adalah, bagaimana sebuah peradaban kuno yang setangguh ini, yang memori sejarahnya begitu panjang, akan menggunakan pengalaman masa lalunya untuk membentuk ulang peta geopolitik dunia di masa depan? Silakan direnungkan, terima kasih sudah mengikuti eksplorasi sejarah kita kali ini, dan sampai jumpa di ulasan berikutnya.